Halo teman-teman dan selamat datang di channel Andy LED. Dan di video minggu lalu saya sudah membuat sebuah tutorial cara membuat charging untuk baterai lithium atau baterai yang bisa diisi ulang ya teman-teman, dengan menggunakan modul kit charging 4056 yang sudah dilengkapi Protect untuk baterai ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum menonton, bisa tonton videonya. Untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja tonton untuk videonya. Dan di video kali ini kita akan belajar lagi membuat modul UPS mini ya teman-teman. Mungkin sebagian kalian sudah banyak yang tahu apa itu UPS ya. Jadi di sini saya akan jelaskan lagi. Jadi untuk UPS yaitu perangkat yang biasa menggunakan backup baterai sebagai catu daya alternatif ya teman-teman. Jadi sangat berguna dan melindungi alat elektronik kalian sewaktu-waktu listrik di rumah kalian itu tiba-tiba padam atau tiba-tiba mati atau tiba-tiba terputus PLN-nya ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita mau belajar cara membuat UPS mini. Jadi untuk UPS mini ini ada beberapa komponen yang harus teman-teman siapkan, dan untuk komponennya nggak susah untuk dicari di pasaran ya, banyak banget untuk komponennya di pasaran. Dan untuk UPS mini ini nggak bisa ya untuk nge-backup kayak contohnya kayak komputer gitu, butuh watt yang lebih besar ya. Jadi untuk UPS mini ini yang biasanya untuk membackup kelistrikan kayak CCTV kalian di rumah atau kayak wifi kalian di rumah gitu ya, hanya menggunakan voltase kayak 5 volt atau 12 volt. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke videonya, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti channelnya Andy LED, silahkan klik subscribe di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tahu video-video terbaru saat kita upload. Oke teman-teman, langsung lanjut ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke modul UPS mini-nya ya. Saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada beberapa komponen yang kalian pasang untuk membuat UPS mini seperti ini. Jadi untuk yang pertama kalian harus tahu untuk rangkaiannya ya teman-teman. Kalau untuk membuat sebuah perangkat elektronik itu kalian harus tahu untuk rangkaiannya, dan selanjutnya kalian harus cari komponen yang kalian gunakan di dalam rangkaiannya tersebut. Jadi untuk yang pertama aku akan jelaskan komponen yang saya pakai untuk membuat UPS mini ini ya teman-teman. Tapi jujur aja sih teman-teman, untuk PCB kemarin ini bukan aku yang ngerakitnya. Cuman kemarin emang aku tuh sempat mau rakit untuk bikin UPS mini, cuman kemarin ngelihat scroll di toko online gitu ada yang murah rangkaiannya, dan di situ ada PCB-nya, dan akhirnya aku beli ya. Dan sekaligus ini saya akan review dan bahan apa aja yang digunakan dalam pembuatan UPS mini ini ya teman-teman. Karena UPS mini ini sangat bermanfaat banget buat kalian, apalagi rumah kalian itu sering mati lampu atau listrik turun atau sering padam listrik ya. Jadi yang pertama di sini aku akan jelasin untuk komponen yang dipakai. Dari sini kita sudah lihat ya, ini adalah komponen yang namanya komponen dioda aktif. Ini dia menggunakan jenisnya IN4007 kalau nggak salah, IN4007. Dioda ini berfungsi untuk penyearah tegangan atau penyarah arus DC ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan dioda, kalian jangan salah memasang antara
anoda dan katoda ya, anoda dan katoda, karena dia mempunyai dua buah kutub anoda dan katoda seperti ini. Untuk yang selanjutnya ini yang besar ini adalah komponen BMS. Ini komponen BMS itu macam-macam ya, ada yang 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere ya, macam-macam ya. Dan yang saya pakai ini adalah BMS 20 ampere ya teman-teman. Jadi seperti ini modelnya, banyak banget dijual di pasaran. Di sini ada input plus dan input main. Input ini bisa input ya, bisa output, jadi dia multifungsi gitu ya. Apa sih gunanya BMS? Jadi gunanya BMS ini untuk menyetabilkan tegangan pada baterai lithium. Ya. Jadi baterai lithium seperti ini, nanti saya akan jelaskan untuk baterainya, dan dia juga sebagai pengaman pada baterai lithium kalian biar selnya nggak cepet rusak. Kalian menggunakan yang namanya modul BMS. Untuk selanjutnya komponen yang saya pakai adalah step down. Jadi step down itu macam-macam ya. Jadi ada yang 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 12 ampere, masih banyak lagi ya. Jadi untuk step down ini yang saya gunakan adalah step down 3 ampere. 3 ampere. Dan untuk step down ini kalian sudah banyak yang tahu ya untuk fungsi step down. Untuk fungsi step down ini untuk mengatur arus output yang bisa disesuaikan. Jadi begitu ya, kayak power supply variabel, contohnya kayak power supply variabel. Jadi seperti itu, dan saya akan jelaskan lagi untuk cara pemasangan UPS mini ini ya. Untuk UPS mini ini pemasangannya sangat simpel. Jadi di sini ada input 12 volt. Jadi ini adalah input untuk adaptor kalian. Jadi untuk adaptornya nanti saya akan jelaskan yang saya gunakan ya. Ini untuk adaptor 12 volt. Dan ini kalian bisa lihat di sini ada 0, 4,2 volt, ada 8,4 volt, 12,6 voltnya. Jadi ini adalah untuk baterai backupnya. Jadi baterai backup ini saya pakai adalah baterai lithium 18650 yang sudah saya siapkan di sini dan sudah saya rangkai, nanti saya akan jelaskan lagi. Dan untuk selanjutnya di sini ada switch. Switch ini adalah on off atau saklar. Kalian bisa sambung, kalian bisa pakai saklar yang biasa itu ya, saklar yang biasa. Dan di sini ada out 12 volt. Nah, jadi untuk out 12 volt di sini kalian bisa menggunakan beban yang menggunakan voltase yang 12 volt atau yang artinya permanen 12 volt ya. Dan di sini ada indikator. Ini indikator biasanya saya menggunakan digital voltmeter seperti ini. Ini fungsinya untuk memantau baterai backupnya ya, ataukah dia masih full atau sudah mau habis. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini ada out step down. Out step down ini bisa kalian gunakan sebagai arus voltase yang fleksibel, yang artinya bisa kalian setting ya. Kalau kalian UPS ini kalian mau pakai untuk contohnya kita kayak CCTV, WiFi, smartphone yang terbaru, dia biasa menggunakan 5 volt, kalian bisa setting di 5 volt. Kalau kalian menggunakan WiFi router, kalian bisa setting ke 5 volt, atau kalian bisa sesuaikan dengan beban yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakannya 12 volt, enak kalian menggunakan dari si out 12 volt yang sudah permanen ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita mau sambungin satu persatu dulu ya. Kita mulai dari input. Untuk input di sini saya menggunakan jack 5,5. Ini yang male ya teman-teman. Yang male ya, kalau nggak salah yang male. Kita langsung solder aja nanti di sini. Dan untuk baterai backupnya di sini saya pakainya baterai 18650 seperti ini. Ini sudah saya bikin seri ya teman-teman. Di sini sudah saya solder. Dan nanti kita akan satuin ke sini ya, ke baterai backupnya. Dan nanti sebagai indikator voltasenya saya akan pasang yang namanya digital meter. Dan untuk
switchnya di sini tak solder aja lah, tak solder langsung. Kalau kalian menggunakan box atau cover tempatnya gitu ya, kalian usahakan menggunakan switchnya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau sambungin dulu satu persatu. Yang pertama mau sambungin untuk inputnya 12 volt ya. Jangan salah untuk kutub main dan plusnya. Oke, jadi ya teman-teman, di sini sudah kita sambungkan untuk 0, 4,2 volt, 8,4 volt dan 12,6 volt. Ini sebagai baterai backupnya. Dan ini indikator belum hidup ya, karena kita untuk switchnya belum kita sambungin. Kita sambungin dulu untuk switchnya. Jadi untuk switchnya sudah kita sambungin ya, kita nggak pakai saklar. Dan untuk lampu step down sudah menyala, dan untuk tegangan saat ini adalah 9,3 volt. Ini kameranya ngeblink ya, frame rate-nya terlalu tinggi. Oke ya teman-teman, untuk adaptornya di sini saya menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere dari LG. Ini untuk inputnya, kita langsung colok. Dan ini adalah nilai tegangan dari baterai backupnya. Dan untuk selanjutnya kita mau belajar cara nge-nyeting atau ngeset output dari step downnya ya. Yang pertama kalian siapin yang namanya multimeter digital, terserah itu mau pakai multimeter digital atau digital meter ya teman-teman. Dan jangan lupa kita siapin obeng main untuk trim potnya, nanti kita akan putar. Kita mau setting ke 5 volt ya, kita coba kita setting ke 5 volt. Jadi di sini terbaca 11 volt, nanti kita akan setting di 5 volt. Jadi teman-teman, ini sudah kita setting di 5 volt, jadi bisa buat beban kayak CCTV atau bisa buat WiFi kalian yang menggunakan daya 5 volt. Dan ya terserah kalian mau buat backup elektronik apa aja bisa ya. Ini adaptornya pada 12 volt, ini terbaca 11 volt, 6 ya. Ini untuk inputnya dan outputnya dari adaptor 11,3. Nah, jadi untuk arus input 12 volt ini bisa untuk mengisi daya baterai ini ya, baterai lithium ini. Dan untuk baterai lithium ini untuk voltasenya akan ditampilkan di digital ini ya. Jadi untuk bebannya terserah teman-teman mau dipakai buat nge-backup elektronik apa aja gitu ya. Oke teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang OPS mini yang sudah kita bikin tadi ya. Kita sudah bikin dan sudah saya jelaskan untuk komponen-komponen yang harus teman-teman siapkan untuk membuat OPS mini. Dan untuk komponennya nggak susah dicari di pasar, banyak dijual di toko online ya teman-teman. Jadi OPS kecil ini itu banyak banget manfaatnya. Jadi kalian bisa nge-backup alat elektronik kalian ya, contohnya sudah saya jelaskan tadi ya, kayak CCTV atau WiFi kalian di rumah, atau barang-barang elektronik yang masih menggunakan beban yang ringan ya teman-teman. Ini daya maksimalnya adalah 12 volt. Jadi untuk UPS mini ini sudah saya jelasin di video tadi dan sangat fleksibel sekali ya teman-teman. Jadi untuk tegangannya yang satu emang permanen sudah 12 volt, dan untuk yang tegangan output keluaran dari step down-nya itu bisa teman-teman sesuaikan untuk tegangan voltasenya mulai dari ya 1 volt sampai 12 volt.
Oke teman-teman, mungkin dari kalian ada yang mau membuat UPS Mini tapi bingung caranya gimana membuatnya. Nanti saya akan siapkan untuk rangkaiannya, kalian bisa langsung download di link pada deskripsi, dan atau kalian males untuk bikinnya, kalian langsung aja untuk order aja untuk linknya, sudah saya sertakan juga di deskripsi. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman, video kita mengenai UPS Mini ini. Buat kalian yang ada pertanyaan bisa langsung aja komen di kolom komentar, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita awal sampai akhir, dan nantikan video kita selanjutnya.